lepaskan lebih banyak debt collector untuk melakukan pelacakan lokasi-lokasi tempat di mana si debitur yang telat bayar atau sengaja tidak mau bayar, bahkan sampai tidak mampu bayar, untuk ditemukan keberadaannya, ya. Dan habis itu pinjol juga membuka peluang besar untuk memproses debitur ke jalur hukum. Begitulah kurang lebih pertanyaan atau pernyataan yang selalu disampaikan oleh orang telat bayar sama saya, yang mana dia mendapatkan pesan langsung dari debt collector, akan melakukan skip tracing, investigasi, dan melakukan validasi ulang terhadap data-data nasabah benar atau tidak. Kalau ditemukan indikasi yang mengarah ketidaksesuaian, itu akan dituntut ke jalur hukum yang berlaku. Oke, teman-teman semuanya, seperti biasa sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini, boleh disupport dulu teman-teman semuanya, boleh di-subscribe dulu, karena satu like dari Anda atau satu supportan dari Anda menjadikan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat dalam memberikan edukasi dan motivasi. Oke. Pelacakan lokasi, memang ini adalah pembahasan yang sangat luar biasa ya, karena meskipun ini berulang-ulang kali kita bahas, tapi ini adalah hal yang menarik bagi teman-teman semuanya, karena saya perhatikan setiap hari ya, angka peminjam di pinjol ini selalu meningkat, dan setiap hari angka yang menyatakan telat bayar dan tidak mampu bayar di pinjol ini selalu naik. Otomatis mereka selalu mendapatkan dengan kata-kata pelacakan lokasi, penyebar luasan informasi, memperluas versi penagihan, bahkan nggak tanggung-tanggung melakukan investigasi dan validasi data. Kalau ditemukan indikasi pemalsuan mengarah ke pidana, itu pihak pinjol tidak main-main akan memproses ke jalur hukum. Benar atau tidak? Oke. Kalau konsepnya ditemukan penipuan, pemalsuan data, ya hal yang wajar. Seperti yang saya sampaikan gitu loh. Ya, hutang piutang itu ranahnya perdata. Tidak bisa pidana, tapi Anda bisa kena delik pidana. Anda bisa kena penjara ya kalau Anda memenuhi unsur tersebut. Itu yang selalu saya sampaikan. Unsurnya unsur seperti apa, Bang? Contoh, pemalsuan dokumen. Dokumen yang menurut ini yang seperti apa? Contoh KTP Anda. Nama si A diganti si B. Alamat Anda semulanya di tempat 1 menjadi tempat 2. Ya, pokoknya tidak ada di dalam identitas Anda itu yang sesuai dengan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan. Ya, Anda edit sedemikian rupa. Kan banyak itu orang-orang yang mengedit identitas mereka ya melalui aplikasi-aplikasi edit foto. Itu mengarah ke pidana. Ya, dan habis itu mungkin banyak hal lagi ya dalam hal itu ya. Tapi, nah ini ada konsep tapi ini teman-teman. Sejauh hal itu tidak Anda lakukan, selama ini Anda meminjam memberikan data yang asli, data yang akurat, data yang benar-benar gitu loh. Jadi nggak ada settingan, nggak ada drama sama sekali. Anda benar-benar menyerahkan data Anda sesuai yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan. Tidak ada unsur pidananya. Ya, terus kenapa debt collector menyampaikan akan melakukan validasi, Bang? Akan melakukan investigasi, Bang. Bahasa-bahasa seperti itu bukan bahasa yang asing kita dengar gitu. Ini bahasa yang sudah turun-temurun kalau menurut saya. Kenapa turun-temurun? Dari dulu gitu loh. Ya, dari 2016 sampai sekarang, bahasa seperti itu tidak pernah tertinggal oleh debt collector. Bahasa validasi, bahasa investigasi, itu tidak pernah tinggal. Ya, selalu dipakai gitu. Karena dia tahu bahasa-bahasa seperti itu seringkali menggoncang isi pemikiran orang gitu. Karena menurut mereka yang SDM-nya masih rendah atau pola pikirnya masih rendah, kata validasi adalah kata yang menakutkan. Apalagi sampai dengan ada validasi data. Ya, padahal kan dia cuma mencocokkan aja. Entah data mana yang dicocokkan oleh debt collector, kita nggak tahu. Yang jelas bahasa yang mereka gunakan selalu dengan hal seperti itu. Tapi sejauh kamu tidak melakukan pemalsuan dokumen berupa identitas tadi masih sesuai dengan yang dikeluarkan. Walaupun hari ini contoh ada juga ya. Hari ini Anda meminjam pinjol, Anda berada di daerah A. 3 bulan ke depan, Anda pindah ke daerah B. Ya, dan Anda
mengurus surat pindah dari tempat A ke tempat B. Ini bukan termasuk dengan pemalsuan dokumen. Oke? Kan banyak juga yang selalu bertanya sama saya, Bang, waktu saya minjam saya berada di alamat A. Sekarang saya sudah berada di alamat B. Ya, dan saya mengikuti perpindahan data saya tadi. Itu nggak ada hubungannya dengan pemalsuan dokumen. Ya, nggak ada hubungannya karena riwayatnya masih ada. Pemalsuan dokumen itu NIK Anda yang seharusnya angka 3 jadi angka 7 misalnya gitu. Pokoknya tidak sesuai lagi, dan begitu dicek NIK Anda, ada yang tidak terdaftar dan ada yang tidak keluar data-data yang valid. Itu murni Anda pemalsuan dokumen, merubah-rubah nama yang tidak sesuai lagi dengan dinas kependudukan. Sejauh ini real, aman. Oke, teman-teman semuanya. Jadi nggak ada yang percaya lagi ya. Habis itu masuk lagi ya, memperluas penagihan. Pihak perusahaan kami telah memberikan akses besar untuk kami melakukan pelacakan lokasi. Sekarang, debt collector itu sedang menunjukkan suatu kebodohan. Kenapa saya bilangin suatu kebodohan, teman-teman semuanya? Saya berulang kali menyampaikan lokasi apa yang mau dia lacak, sementara di KTP kita itu sudah ada alamat yang jelas. Tempat tinggal kita alamatnya di mana, RT RW-nya di mana, kecamatannya di mana, kabupatennya di mana, provinsinya di mana. Sudah jelas. Apalagi yang mau dilakukan pelacakan. Ya, Anda ketika mendengar kata pelacakan semuanya seakan-akan bisa dilakukan. Enggak ada gitu loh. Ya, sekarang sejauh Anda tidak membagikan lokasi Anda terkini, itu tidak ada yang bisa dilakukan oleh pihak pinjol. Ya, bukan berarti dia bisa menemukan di mana Anda nongkrong, di mana Anda duduk gitu loh. Di mana Anda berada sekarang, nggak bisa dia menemukan karena satelit yang ada di atas itu difasilitasi bukan untuk menagih hutang. Tapi ini untuk keamanan negara yang bisa diperuntukkan, dipergunakan oleh pihak TNI, bukan untuk penagih hutang. Itu harus dititik itu di sana, teman-teman. Ya. Jadi saya selalu menyampaikan sama teman-teman semuanya, yuk kita jangan baper-baperan lagi. Kita gunakan yuk logika kita yuk. Karena kalau kita tidak menggunakan logika kita dalam hal ini, kita akan terhanyut dengan katanya. Kita selalu percaya dengan katanya gitu loh. Sehingga ini menimbulkan kekacauan dalam pemikiran kita. Ini yang luar biasa loh teman-teman semuanya. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, kata-kata pelacakan lokasi, pinjol memberikan akses, pinjol meminta DC untuk mengakses lokasi lebih luas, dan itu nggak usah terlalu dipercaya. Itu hanya permainan kata-kata yang dilakukan oleh debt collector. Ya, tujuannya cuma dua. Pertama, memberikan Anda ketakutan. Kedua, mengambil keuntungan yang besar-besar. Ya, ini tujuannya gitu loh. Kalau Anda sudah takut, berpotensi gali lubang tutup lubang. Kalau Anda sudah takut, berpotensi akan melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas itu akan menguntungkan pinjol. Anda akan mencari uang dengan cara apapun. Ini tujuan mereka. Sekarang tujuan mereka jangan dibikin berhasil. Tujuan mereka jangan dibikin sukses. Jangan Anda takuti diri Anda dengan kata-kata yang mereka mainkan. Ya, teman-temanku ya. Kan sudah dijelaskan sama OJK. Pinjol, kalau ada nasabah, macet, telat bayar, dan segala macam, pinjol harus menjadi pelapor SLIK. Ya, kapan SLIK itu bisa diperbarui? Tanggal 1 dan tanggal 20. Itu harus dimasukkan data-data si konsumen. Untuk apa tujuannya? Biar dimasukkan track record mereka seperti apa, penilaiannya seperti apa, lancarkah, tidak lancarkah, atau seperti apa. Dan itu akan diupdate setiap bulannya. Ini resikonya cuman. Ya, tapi pihak pinjol tidak akan berhenti sampai di sini. Berapa kali saya sampaikan sama teman-teman semuanya, mereka tidak akan puas dengan hal seperti ini. Kalau hanya risikonya nama mau masuk BI checking, pinjol tidak terima. Pinjol pengen menghancurkanmu lebih hancur lagi. Kalau kamu bisa masuk dalam perangkap mereka, bisa masuk dalam permainan mereka, otomatis kamu akan lebih hancur lagi daripada ini. Asetmu bisa terjual, semua aset-asetmu bisa tergadai, hutangmu bisa makin banyak. Ya, kalau teman-teman tidak bisa menstabilkan pemikiran Anda, hanya terlalu percaya dengan katanya. Bang, saya diancam bang. Mereka telah menemukan lokasi saya dan mereka sudah mengirimkan lokasi terkini dan segala macam. Coba mainkan logikamu. Ya, alamatmu yang di KTP, coba kamu scroll di Google Map. Ya, nanti kamu lihat tuh gambarnya, posisi tepatnya di mana. Ya sudah, mereka ambil gambar itu dan mereka screenshot.
Nanti mereka pertanyakan samamu, saya sudah berada di sini, kira-kira patokan rumahmu di mana? Berapa jauh lagi nih dari Pertamina? Berapa jauh lagi nih dari kantor camat dan segala macam? Itu bukan berarti dia datang. Ya, dia mencoba memberikan penekanan dari jarak jauh. Bagaimana caranya biaya mereka irit, tapi hutang ini Anda bayar lengkap dengan bunga plus dendanya. Paham ya teman-teman semuanya? Jadi saya berharap buat kedepannya jangan ada lagi yang percaya dengan pelacakan-pelacakan lokasi. Bahasa-bahasa seperti itu bahasa-bahasa sampah teman-teman. Gak ada gunanya lokasi Anda dilacak. Toh sejak awal Anda dengan sukarela memberikan data KTP Anda, mengisi alamat Anda dengan valid, memberikan nik KTP Anda dengan jelas. Ngapain mereka capek-capek lacak lokasi, tinggal datang aja kok ke alamat KTP udah selesai. Ya nggak sih? Benar nggak? Seperti itu gitu loh. Kenapa giliran kita sudah telat bayar seakan-akan pemikiran kita, logika kita yang luas tadi seakan-akan menghilang. Ada apa teman-temanku? Apakah ini karena pinjolnya pinjol besar? Nggak ada hubungannya. Nggak ada berpengaruhnya. Ya, mau pinjol itu sebesar apapun, mau kelasnya seperti apapun, atas dasar ketidakmampuan, ketidaksanggupan, kita mau bayar pakai apa? Sekarang teman-teman takut, contoh teman-teman takut. Ya, bang, dia melacak lokasi bang, saya mau diarahkan ke pidana bang. Ya, dia mau lakukan validasi data, mencocokkan data, kalau diindikasi nanti ada ketidaksesuaian, saya mau dilaporkan ke polisi. Oke. Dengan kata-kata seperti itu, coba teman-teman tanya. Teman-teman ketakutan. Oke. Ada nggak uang setelah ketakutan? Nggak ada kan? Makin rugi lagi dong. Kita sudah ketakutan, duit juga tetap tidak ada. Mendingan kita nggak usah takut dalam hal itu, tapi tetap kita fokus mencari uang gitu loh. Nanti itu pemikiranmu bisa jadi sarang penyakit teman-teman. 99% penyakit yang terjadi di badan dirimu itu karena pemikiran. Ya, pemikiran yang tidak karuan, pemikiran yang tidak enakan, pemikiran yang selalu melalang buana. Apa dampaknya? Makan nggak bisa, minum nggak bisa, karena nggak bisa nalan lagi, nggak ada yang enak lagi gitu loh. Karena perasaan kita tadi. Mendingan stabilkan diri kita yang mampu mengobati ketakutan yang ada dalam dirimu sendiri. Tinggal kamu mencegah pemikiran buruk yang ada dalam dirimu. Tinggal kamu tidak usah percaya dengan bayangan-bayangan buruk yang ada dalam pemikiranmu. Dengan begitu kamu akan terselamatkan. Ya, kamu akan tetap aman kok. Itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan yang selalu bertanya tentang memperluas lokasi, pelacakan lokasi, proses ke jalur hukum, gugur ya dengan video ini ya. Jangan ada yang percaya lagi. Lebih baik sekarang cari kerja. Saya di PHK bang, cari kerja. Bang, pekerjaan saya pemasukannya kurang bang, cari tambahan. Apa yang bisa kita lakukan kira-kira untuk menambah pemasukan? Ya, bang nanti mengumpulkan duit ini terlalu lama bang. Dendanya gimana, bunganya gimana? Kita fokus dulu ke pokoknya. Yang jelas duitnya dulu, ada nggak duitnya? Kalau sudah ada, coba tunjukkan itikat baik kita, coba kita negosiasi. Saya cuman ada duit pokoknya. Itu pun kalau sudah terkumpul, kalau belum terkumpul jangan coba-coba negosiasi. Ya, lebih baik fokus saja bekerja dan berusaha. Oke teman-temanku, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak selalu hadir dan selalu mensupport. Saya akhiri dulu dengan wassalam.